10 pola pikir. Mencari uang cerdas dengan perantara, meski tanpa modal. Suatu kali saya bertanya pada seorang teman freelancer, "Akhir-akhir ini dapat penghasilan tidak?" Dia menggaruk-garuk kepala dan menjawab, "Klien banyak, pekerjaan banyak, tapi uangnya segitu-gitu saja." Saya merenung, merasa akrab dengan cerita ini, karena hal ini bukan hanya terjadi pada satu orang. Di luar sana, ada begitu banyak orang yang bekerja keras. Ada yang mengimpor barang hingga menumpuk penuh di kamar kos. Ada yang menghabiskan uang untuk iklan dan diskon hingga lelah. Ada yang berkeringat membuat produk kerajinan tangan, lalu terpaksa menjual rugi karena tidak ada yang tahu. Di sisi lain, ada orang-orang yang tidak membuat produk, tidak beriklan, bukan penjual, tapi setiap bulan mereka tetap bisa menghasilkan puluhan juta. Mereka tidak menjadi kaya karena rajin, melainkan karena berada di tempat yang tepat. Mereka adalah penghubung, jembatan antara orang yang membutuhkan dan orang yang memiliki, menjadi perantara dalam arti yang cerdas, modern, dan bernilai nyata. Maka dari itu, video ini bukan untuk mengajari Anda cara cepat kaya, juga tidak menjanjikan Anda akan mendapatkan 100 juta bulan depan. Namun, jika Anda adalah seseorang yang tidak punya modal besar, tidak pandai menjual, tidak suka melebih-lebihkan atau berlebihan, maka pola pikir perantara yang akan saya bagikan ini bisa menjadi jalan paling cerdas untuk Anda memulai. Sebab, Anda tidak perlu menciptakan nilai baru. Anda hanya perlu membantu nilai-nilai yang sudah ada untuk saling bertemu. Dan ketika itu terjadi, aliran uang akan mengalir melalui tangan Anda dengan sendirinya. Jika Anda merasa apa yang saya katakan ada sesuatu yang membuat Anda mengangguk-angguk kecil, silakan tinggalkan like atau komentar. Saya juga berada di tengah agar saya tahu Anda mendengarkan. Dan jika Anda ingin terus mendampingi saya dalam perjalanan menggali pola pikir, silakan subscribe kanal Membongkar Pola Pikir, karena ide-ide di sini dibuat bukan untuk hiburan, melainkan untuk pencerahan. Sekarang, kita akan mulai dengan sesuatu yang tampak paradoks. Mengapa dalam ekonomi modern, orang yang tidak menciptakan apa-apa justru mendapatkan lebih banyak uang daripada orang yang membuat produk? 1. Sebuah paradoks. Perantara, mereka yang tidak memiliki tetapi mengendalikan aliran uang. Di sebuah desa di Jawa Tengah, ada seorang pemuda bernama Agus. Agus tidak memiliki pekerjaan tetap, juga tidak punya studio foto atau kamera canggih. Tetapi, dia memiliki sesuatu yang lebih penting: telinga yang suka mendengarkan, dan otak yang tahu cara menghubungkan. Agus membuat sebuah grup Facebook kecil bernama Jasa Foto Nikahan Yogya, freelancer terpercaya. Tanpa promosi, tanpa iklan, tanpa postingan heboh, dia hanya bertanya sederhana, "Ada yang butuh jasa foto nikahan dengan harga terjangkau?" Lalu beberapa saat kemudian, dia mengunggah, "Ada freelancer baru yang tersedia akhir pekan ini." Agus tidak memegang kamera atau tahu cara mengedit warna. Tetapi, siapapun yang ingin foto atau butuh klien harus melalui dia. Setiap kali berhasil menjodohkan satu pasangan, satu sisi adalah calon pengantin, sisi lain adalah freelancer yang kosong jadwal. Agus mengambil Rp200.000 sebagai biaya penghubung. Begitu saja, hanya dalam 5 bulan, dia bisa mendapatkan Rp810 juta per bulan, hanya dengan bekerja dari rumah, tanpa perlu memiliki apa-apa, dan tanpa harus bersaing. Kedengarannya sederhana, tetapi sebenarnya Agus hidup di tengah paradoks besar ekonomi modern. Orang yang tidak memiliki apa-apa justru adalah orang yang mengendalikan aliran uang. Di zaman di mana setiap orang mencoba membuat sesuatu,
perantara justru memilih untuk tidak membuat apa-apa dan hanya berdiri di tengah. Mereka tidak membajak sawah seperti petani, tidak berteriak seperti sales, tidak mengeluarkan modal untuk stok barang, tidak menanggung risiko operasional, tetapi penghasilan mereka tidaklah kecil. Apakah Anda menyadarinya? Airbnb adalah platform sewa rumah terbesar di dunia, tetapi tidak memiliki satu pun rumah. StowGrab adalah aplikasi transportasi paling populer di Asia Tenggara, tetapi tidak memiliki satu pun kendaraan. Shopee adalah e-commerce terkemuka, tetapi tidak memproduksi satu pun produk. Apa yang mereka jual? Mereka menjual koneksi. Mereka tidak berada di awal rantai produksi, tidak berada di akhir rantai konsumsi, tetapi mereka berdiri di tengah. Dan posisi di tengah itulah yang menjadi tempat untuk mengendalikan aliran transaksi, dan dari sana mengendalikan aliran uang. Dari parasit menjadi pencipta titik sentuh. Dalam pola pikir lama, perantara seringkali dicap dengan stigma negatif, tidak bekerja tapi menikmati hasil, mengambil untung dari usaha orang lain. Parasit? Tetapi coba bayangkan, di satu sisi ada orang yang haus mencari sebotol air dingin untuk diminum. Di sisi lain ada penjual yang punya segudang air tetapi tidak tahu siapa yang haus. Kedua orang itu, meski berdekatan, tidak bisa bertransaksi jika tidak ada orang ketiga, orang yang melihat apa yang belum dilihat oleh keduanya. Ruang kosong koneksi. Perantara zaman sekarang tidak hanya sekadar makelar komisi, tetapi adalah perancang titik sentuh antara kebutuhan dan solusi. Mereka menciptakan kondisi agar transaksi bisa terjadi. Mereka mengoperasikan persimpangan antara permintaan dan penawaran. Nilai yang mereka ciptakan tidak ada dalam produk, melainkan dalam kemampuan untuk membuat produk sampai ke orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Tidak memiliki apa-apa justru adalah keuntungan terbesar. Anda tidak punya modal besar? Bagus. Anda tidak ahli dalam teknik? Lebih bagus lagi. Anda tidak kenal orang terkenal? Tidak masalah sama sekali, karena untuk menjadi perantara, Anda tidak perlu memiliki segalanya. Anda hanya perlu melihat apa yang orang lain belum lihat. Ruang kosong, peluang koneksi, bagian-bagian yang terputus dalam aliran yang kacau. Agus di Yogyakarta tidak perlu tahu Photoshop, dia hanya perlu tahu siapa yang butuh siapa. Seorang teman di Depok tidak perlu membuat furniture, dia hanya perlu tahu daftar siapa yang sedang bersiap membangun rumah. Seorang ibu muda tidak perlu menciptakan produk, dia hanya perlu berbagi dengan tulus apa yang dia gunakan untuk anaknya. Dan begitulah, uang akan datang dengan sendirinya. Jadi, apakah perantara bisa dilakukan oleh siapa saja? Tidak sepenuhnya. Siapapun bisa meniru, tetapi tidak semua orang bisa melakukannya dengan baik. Perantara modern bukan lagi sekadar pekerjaan sampingan. Itu adalah strategi bertahan hidup dalam ekonomi koneksi. Dan untuk bisa berdiri kokoh di tengah, Anda membutuhkan setidaknya 3 hal. 1. Pola pikir observasi, menemukan aliran yang belum dieksplorasi orang lain. 2. Kredibilitas pribadi, menjaga kepercayaan saat berada di antara dua pihak. 3. Organisasi yang fleksibel, menciptakan sistem kecil agar transaksi tidak 100% bergantung pada Anda. Anda tidak perlu menjadi pencetak gol. Hanya dengan tahu cara mengumpan bola yang tepat pada saat yang tepat, Anda tetap bisa menjadi pahlawan tak terlihat dalam pertandingan. Pola pikir lama membuat Anda kelelahan. Pola pikir perantara membantu Anda berdiri di tengah, tetapi lebih tinggi. Era melakukan segalanya sendiri, perlahan-lahan surut. Membuat produk saja tidak cukup, karena mungkin Anda sedang berbicara sendiri,
di ruangan yang tidak didengar siapapun. Beriklan saja tidak cukup, karena mungkin Anda berteriak di pasar, tetapi tidak ada yang percaya. Pola pikir perantara tidak memaksa Anda menciptakan hal baru, melainkan hanya meminta Anda menghubungkan hal-hal yang sudah ada dengan cara yang belum dilakukan orang lain. Cerita nyata, pelajaran nyata, kembali ke Agus, pemuda di Yogyakarta. Dia tidak tahu cara mengambil foto, tidak punya hotel atau studio, tidak berinvestasi apapun selain waktu dan kesabaran untuk mendengarkan. Tetapi dia memahami dua hal. Ada ratusan calon pengantin yang butuh foto nikahan bagus dengan harga terjangkau di dekat rumah. Ada puluhan freelancer yang bingung mencari klien. I. Agus adalah orang yang berada di tengah. Dan karena itu dia bisa hidup stabil bahkan saat pasar di luar sana penuh gejolak. Pelajaran yang bisa diambil adalah, dalam dunia modern, orang yang berdiri di tengah adalah orang yang melihat paling jauh. Anda tidak perlu menjadi yang paling hebat, tidak perlu menjadi yang pertama. Anda hanya perlu menjadi orang yang menghubungkan paling tepat waktu. Dalam aliran ekonomi ini, bukan orang yang membuat produk yang memegang kekuasaan, melainkan orang yang mengendalikan kemana produk itu pergi dan kapan. Dan orang itu sangat mungkin adalah Anda. Jadi, jika Anda merasa tidak perlu membuat produk, tidak perlu keterampilan khusus, tetapi tetap ingin memulai dengan pola pikir perantara, maka pertanyaan selanjutnya adalah, Anda harus mulai dari mana? Ada berapa jenis perantara? Level mana yang harus Anda pilih agar mudah dilakukan dan minim risiko? Di bagian selanjutnya, kita akan mengeksplorasi 5 model pola pikir perantara dari yang sederhana hingga yang canggih, agar Anda mengerti strategi mana yang paling cocok untuk Anda. Ayo kita lanjutkan. Hal-hal yang lebih menarik sedang menunggu Anda di depan. 2. 5 model pola pikir perantara dari rendah ke tinggi. Jika Anda pernah bermain tangga saat kecil, Anda pasti ingat perasaan gembira bercampur deg-degan saat melangkah dari anak tangga pertama ke anak tangga kedua. Setiap anak tangga yang lebih tinggi adalah tantangan, tetapi juga memberikan pandangan baru. Pola pikir perantara juga demikian. Tidak semua orang harus memulai dengan membangun e-commerce, dan tidak semua orang yang menjadi afiliat selamanya berada di level bawah. Pada kenyataannya, pola pikir perantara dibagi menjadi 5 level yang jelas. Dari langkah-langkah paling sederhana yang bisa Anda lakukan di rumah, hingga model yang bisa menjadi sebuah perusahaan nyata. Pertanyaannya adalah, Anda berada di level mana? Dan level mana yang cocok untuk Anda? Level 1, perantara produk, menjual tanpa perlu stok barang ini adalah level yang paling mudah untuk dimasuki. Anda tidak butuh modal untuk stok barang, tidak butuh menyewa tempat, tidak butuh pengiriman. Anda hanya butuh satu hal, tahu siapa yang butuh dan menemukan produk yang tepat. Anda bisa menjadi orang yang membagikan tautan afiliat marketing, menjadi dropshipper, menerima pesanan lalu mengirimkannya ke pihak penyedia untuk diproses. NAS, menjadi reseller online. Contoh nyata, Rina, mahasiswa semester 2 di Surabaya, membuka kanal TikTok yang membagikan barang-barang dapur aneh tapi murah. Dia hanya perlu mengatakan satu kalimat tulus, "Aku coba pakai ini." Ternyata masak jadi lebih cepat, lalu menyertakan tautan pembelian di kolom komentar. Hasilnya, Rina mendapatkan 8 Delatapus, 10 juta rupiah setiap bulan hanya dari memasak dan berbagi setiap hari. Pola pikir level ini, saya tidak perlu punya produk. Saya hanya perlu mengerti apa yang dicari pelanggan dan mengarahkan mereka ke tempat yang tepat.
Kesalahan yang sering terjadi, spam tautan, tidak memilih produk secara selektif, tidak memiliki konten yang nyata. Pelanggan tidak akan percaya, jadi mereka tidak akan membeli. Level 2, perantara jasa. Menghubungkan keterampilan dengan yang membutuhkan. Anda tidak bisa membuat program, tidak bisa memperbaiki listrik, tidak bisa mengajar anak belajar. Tidak masalah, asalkan Anda tahu siapa yang bisa melakukannya dan tahu siapa yang membutuhkan orang seperti itu. Anda bisa menjadi orang yang berada di tengah. Contoh nyata, seorang teman di Semarang membuat grup WhatsApp jasa asisten rumah tangga per jam terpercaya. Dia tidak bekerja sebagai asisten rumah tangga dan tidak kenal banyak orang kaya. Dia hanya orang yang mengumpulkan informasi dari dua pihak. Ila Bu Ani butuh orang untuk membersihkan rumah. Bu Budi sedang punya waktu luang dan ingin bekerja paruh waktu. Dia menghubungkan keduanya, lalu mengambil 300.000 Bu, 500.000 rupiah per kali perkenalan. Ya, dia bekerja dari rumah tanpa perlu keterampilan khusus. Pola pikir level ini, saya tidak pandai mengerjakan, saya pandai menghubungkan orang yang pandai mengerjakan dengan pelanggan yang tepat. Alat yang disarankan, Google Form untuk mendaftar para penyedia jasa, WhatsApp untuk berkomunikasi, Trello untuk melacak siapa yang sudah terhubung. Sederhana, tapi efektif. Level 3, perantara informasi. Menjual nilai yang tidak dilihat orang lain. Ini adalah level paling menarik, di mana informasi adalah komoditas. Anda tidak menjual produk, tidak menghubungkan penyedia jasa, Anda hanya menjual data, tetapi data yang tepat untuk orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan sesuai kebutuhan. Contoh nyata, Bima, 26 tahun, tinggal di sebuah kota kecil, pernah bekerja sebagai buruh bangunan, lalu berhenti. Tetapi Bima memperhatikan, setiap kali ada orang yang akan membangun rumah, mereka selalu meminta pendapatnya, karena dia tahu tempat membeli batu bata yang murah. Bima pun mulai mencatat daftar nama, siapa yang akan membangun rumah, nama, nomor telepon, tahap pembangunan. Setelah itu, dia menjual daftar tersebut kepada pihak penyedia furnitur, pintu, dan jasa desain. Penghasilannya 57 juta rupiah setiap bulan hanya dengan mengobservasi dan menyimpan di file Excel dengan rapi. Pola pikir level ini, saya tidak melakukan apa-apa. Saya menjual apa yang saya lihat, yang orang lain lewatkan. Saran tambahan, Anda bisa menjual daftar berdasarkan jenis pekerjaan, area, atau tahap. Pasarnya sangat besar jika Anda tahu cara menyaringnya. Level 4, perantara kepercayaan, orang beli. Tanpa Anda suruh, level ini membutuhkan waktu untuk membangun personal branding. Tetapi, jika Anda berhasil, ini adalah sumber penghasilan paling stabil. Anda tidak perlu membuat produk, tidak perlu memperkenalkan orang, tidak perlu punya informasi mendalam. Anda hanya butuh kepercayaan dari para pengikut. Contoh nyata, Tono, seorang ayah muda di Jambi, membagikan perjalanannya mengasuh anak dengan gaya Montessori. Tanpa berlebihan, tanpa membuat konten hiburan, dia hanya menceritakan kisah nyata tentang membeli mainan kayu, cara membacakan buku untuk anak, dati itu, cara mengatasi tantrum. Setiap postingan, Tono menyertakan tautan produk. Orang-orang mengklik beli karena mereka percaya bahwa dia adalah seorang ayah yang jujur. Saat ini, Tono mendapatkan 10-12 juta rupiah setiap bulan dari afiliat dan sponsor, sepenuhnya dari kepercayaan. Pola pikir level ini, saya tidak meyakinkan siapapun untuk membeli. Saya membuat mereka merasa aman saat membeli melalui saya.
Catatan penting, jangan mengubah diri Anda menjadi papan iklan. Sekali saja tidak jujur, kepercayaan akan runtuh. Level 5, perantara platform. Anda tidak menjual, tapi siapapun yang ingin menjual harus melalui Anda. Level tertinggi sekaligus yang paling menantang adalah saat Anda membangun sebuah pasar agar orang lain bisa berjual beli di dalamnya. Anda tidak perlu menjual, tidak perlu memperkenalkan, tidak perlu hadir secara pribadi. Jadi Anda menciptakan sebuah tempat dan semua transaksi terjadi di tempat itu. Anda hanya perlu memungut biaya, berbagi komisi, atau mendapatkan nilai secara tidak langsung. Contoh nyata, Pak Amir, seorang insinyur perangkat lunak di Bandung, berhenti kerja dan pulang kampung. Dia membuat aplikasi kecil untuk menghubungkan hasil pertanian lokal dengan pengepul di kota besar. Aplikasi itu tidak memiliki tampilan yang super cantik, tetapi sederhana dan jelas. Setelah 1 tahun, ada lebih dari 500 pengguna. Setiap bulan dia mendapatkan beberapa juta dari biaya transaksi tanpa perlu mengoperasikan apapun. Jundas, pola pikir level ini. Saya tidak perlu pandai menjual. Saya membangun pasar, dan siapapun yang ingin menjual di dalamnya harus melalui saya. Saran untuk memulai, jika Anda tidak ahli teknologi, mulailah dari grup Facebook, WhatsApp, atau fanpage. Yang penting adalah menciptakan tempat yang dipercaya orang untuk bertransaksi. Bagaimana cara tahu level mana yang harus Anda pilih? Jangan memilih karena mendengar level 5 lebih keren daripada level 1. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya pandai mengamati? Cocok level 3. Apakah saya punya koneksi di bidang tertentu? Wah, cocok level 2 atau 4. Apakah saya punya komunitas kecil yang percaya pada saya? Cocok level 4. Didi, apakah saya ingin membangun sistem? Pilih level 5. Yang terpenting, pilih level yang sesuai dengan sumber daya Anda saat ini. Mulailah dari tempat yang Anda miliki dan naiklah level secara bertahap saat Anda sudah kuat. Sekarang Anda tahu di mana Anda bisa berdiri di dunia perantara, tetapi berdiri di satu tempat saja tidak cukup. Ya, Anda perlu tahu apa yang harus dilakukan dengan posisi itu. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai mendalami model level 1. Perantara produk, jalur yang telah digunakan ribuan orang untuk mencari uang tanpa perlu stok barang. Kita akan belajar dari contoh nyata, kesalahan yang sering terjadi, dan cara melakukannya dengan benar sejak awal. Tiga, perantara produk. Mulai dari nol modal, tapi harus tahu tempat yang tepat. Suatu malam, saya duduk di sebuah kafe kecil dan melihat seorang pelayan muda sedang membawa minuman sambil sibuk dengan teleponnya. Saya penasaran dan bertanya, "Kamu sedang main game?" "Tidak, Pak. Saya sedang menyelesaikan pesanan." Ternyata dia adalah reseller online untuk sebuah toko peralatan rumah tangga. Tidak perlu stok barang, tidak perlu packing, tidak perlu kirim. Dia hanya perlu mengunggah beberapa video TikTok setiap hari yang membagikan barang-barang murah tapi sangat berguna, lalu menyertakan tautan pembelian. "Bulan lalu saya dapat hampir 7 juta, Pak. Nah," katanya, "saya kerjanya saat istirahat. Tidak perlu berhenti dari pekerjaan utama." Saya berpikir, jika dulu berjualan harus punya modal, punya tempat, punya toko, sekarang Anda hanya perlu berdiri di tempat yang tepat, mengerti apa yang pelanggan butuhkan, dan membagikan hal itu dengan tepat. Anda sudah bisa memulai perjalanan mencari uang. Itulah inti dari level pertama dalam pola pikir perantara. Perantara produk. Menjual barang tanpa punya barang,
terdengar tidak masuk akal, tapi sangat modern. Di level ini, Anda bukan orang yang memproduksi, Anda juga bukan orang yang stok barang di rumah, apalagi mengirimkannya langsung ke pelanggan. Anda hanyalah orang yang menghubungkan produk yang sudah ada ke orang yang membutuhkannya, dan Anda dibayar dari selisih harga atau komisi. Ada 3 bentuk paling populer. Affiliate marketing, Anda membagikan tautan produk di platform e-commerce. Setiap kali ada pelanggan yang membeli melalui tautan itu, Anda menerima komisi. Reseller online, Anda diberi kode khusus untuk menjual barang. Setiap pesanan yang berhasil melalui Anda menerima uang. Dropshipping, Anda menerima pesanan, lalu meneruskannya ke pihak penyedia untuk diproses. Anda tidak menyentuh barangnya, tetapi mendapatkan bagian dari selisih harga. Kedengarannya sederhana, tetapi untuk melakukannya dengan efektif, Anda membutuhkan satu hal penting: memilih tempat yang tepat. Contoh nyata, dari mahasiswa semester 2 menjadi pemandu konten penjualan. Lisa, mahasiswa semester 2 di Surabaya, punya hobi masak-masak sederhana. Suatu hari, dia mengunggah video TikTok. Ini pisau pengupas buah yang saya pakai selama 3 tahun. Tajam dan harganya cuma Rp29.000. Video itu ditonton puluhan ribu kali. Lisa menyertakan tautan Shopee. Keesokan harinya, akun afiliatnya memberitahu Anda baru saja mendapatkan Rp60.200 komisi. Awalnya iseng, ternyata 3 bulan kemudian Lisa punya lebih dari 30 video serupa. Akunnya mendapatkan Rp810 juta setiap bulan, tanpa pengiriman, tanpa menjawab pertanyaan pelanggan, tanpa stok barang, hanya dengan membagikan dengan tulus barang-barang yang bisa digunakan. Hal yang menarik adalah Lisa tidak pandai menjual, tetapi sangat pandai memilih cara berbagi yang tepat. Kesalahan banyak orang saat menjadi perantara produk. Banyak yang mendengar tentang mencari uang dari affiliate, lalu langsung semangat melakukannya, tetapi setelah beberapa minggu mereka menyerah karena tidak ada yang membeli. Alasannya, memilih produk yang sudah umum dan jenuh, seperti sampo, sabun cuci muka, kosmetik murah. Ratusan orang menjual, tidak ada yang menonjol. Spam tautan tanpa konten, hanya memposting diskon gila-gilaan, klik di sini. Tetapi tidak ada alasan bagi orang untuk percaya. Tidak punya kanal pribadi untuk membangun kepercayaan. Tidak ada yang tahu Anda siapa, mengapa mereka harus mendengarkan Anda. Hasilnya, tidak ada yang mengklik, tidak ada yang membeli, Anda sendiri kehilangan motivasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan memilih tempat yang tepat? 1. Pilih produk yang tepat. Prioritaskan produk yang pernah Anda gunakan, pernah Anda alami. Jika belum, teliti dengan saksama atau pilih pasar yang kurang kompetitif. Contoh, peralatan dapur, produk organizer rumah, produk untuk hewan peliharaan, produk belajar bahasa, buku. Dina 2. Pilih kanal berbagi yang tepat, seperti TikTok, Facebook, Instagram, YouTube Shorts. Setiap platform punya keunggulannya sendiri. TikTok cocok untuk video pendek dan reaksi emosional. Facebook cocok untuk konten yang akrab, seperti berbagi dengan teman. 3. Pilih gaya bercerita yang tepat. Daripada memperkenalkan produk, ceritakan masalah yang Anda hadapi dan bagaimana barang ini membantu Anda. Seperti cara Lisa mengatakan, "Saya dulu pernah mengupas mangga dengan pisau besar dan tidak sengaja melukai tangan. Pisau kecil ini menyelamatkan saya beberapa kali." Strategi perluasan. Dari berbagi spontan menjadi sistem penghasilan stabil, setelah Anda punya beberapa video atau postingan yang efektif,
Anda bisa membuat seri konten. Contoh, setiap hari satu barang penghemat waktu, atau membuat kategori yang jelas. Sudut dapur anak kos, sudut belajar yang nyaman, sudut memelihara kucing yang cerdas. Gabungkan platform, TikTok untuk menarik penonton, Instagram untuk menyimpan konten yang indah, Facebook untuk menciptakan komunitas. Dari hanya sekadar orang yang berbagi, Anda perlahan menjadi pemandu kebutuhan, perantara terpercaya yang membuat pelanggan kembali. Pelajaran, tidak butuh stok barang, hanya butuh kepercayaan. Anda tidak perlu mengeluarkan modal, tidak perlu merekrut karyawan, tidak perlu menyelesaikan pesanan, mengirim barang, atau menangani keluhan. Anda hanya perlu mengerti apa yang dibutuhkan oleh pengikut Anda. Bagikan produk yang benar-benar Anda percayai atau anggap menarik. Sertakan tautan secara alami, seperti Anda sedang bercerita, bukan sedang menjual. Dan ketika Anda melakukannya dengan cukup lama dan tulus, Anda akan mulai mendapatkan uang dengan kejujuran Anda. Tapi itu baru langkah awal, karena tidak semua orang suka berbagi produk. Ada yang pandai mengingat nama tukang servis listrik di kompleks. Ada yang kenal puluhan freelancer. Ada yang pandai berbicara dengan kedua belah pihak, tetapi tidak ahli dalam hal teknis apapun. Jadi, jika Anda tidak ingin menjual produk dan hanya ingin menghubungkan orang yang punya jasa dengan orang yang butuh, bagaimana? Kita akan mengeksplorasi level selanjutnya dalam pola pikir perantara. Usapa 4. Perantara jasa. Tidak butuh keahlian, cukup tahu. Siapa yang ahli? Apa pernahkah Anda berada di situasi ini? Anda sedang membuka Facebook, lalu melihat seorang teman mengeluh. Pipa air di rumah baru rusak. Ada yang tahu tukang servis terpercaya tidak? Anda membaca dan berencana untuk mengabaikannya. Tetapi Anda teringat. Ada Pak Jono di kompleks yang ahli servis listrik dan air, dan dia ramah serta tepat waktu. Lalu Anda berkomentar di, "Hubungi Pak Jono di nomor ini ya. Punya saya pernah diservis." Bagus. 2 hari kemudian, teman itu mengirim pesan lagi. "Wah, Pak Jono datang. Servisnya cepat dan harganya terjangkau. Terima kasih ya." Kisah ini mungkin terlihat kecil, tetapi Anda baru saja melakukan sesuatu yang memiliki nilai tak terlihat yang sangat besar. Anda membantu seseorang yang membutuhkan jasa terhubung dengan penyedia jasa yang terpercaya. Jika Anda melakukan hal itu berulang kali dengan sistem dan selektif, maka selamat. Anda sedang memasuki level kedua dalam pola pikir perantara jasa. Dari orang yang punya banyak kenalan, menjadi orang yang bisa mendapatkan uang dari koneksi. Perantara jasa adalah model di mana Anda tidak membutuhkan keterampilan profesional, bukan tukang, bukan ahli. Anda hanya perlu tahu orang yang punya keterampilan seperti tukang, guru les, programmer, fotografer, pengacara. Tahu orang yang membutuhkan keterampilan itu dan berdiri di tengah untuk menghubungkan mereka. Kedengarannya sederhana, tetapi ketika Anda melakukannya dengan cara yang benar, itu bisa menjadi sumber penghasilan stabil tanpa harus bekerja keras. Cerita nyata, membantu orang lain, lalu membantu diri sendiri. Sari adalah seorang wanita yang tinggal di Semarang. Setelah berhenti dari pekerjaan kantor untuk merawat anak, dia merasa punya waktu luang, tetapi tidak punya penghasilan. Suatu hari, seorang teman dekat menelepon. "Kamu tahu jasa asisten rumah tangga per jam tidak? Aku lelah sekali." Sari langsung teringat pada Budini yang pernah membantu di rumahnya, lalu menghubungkannya. Seminggu kemudian, ada orang lain yang bertanya, lalu orang lain lagi. Kak Sari mulai lebih serius. Dia membuat grup WhatsApp bernama
jasa asisten rumah tangga per jam terpercaya Semarang mulai mengumpulkan informasi dari penyedia jasa yang berpengalaman dan menjaga komunikasi dengan pelanggan lama maupun penyedia jasa. Sekarang, setiap bulan dia bisa menghubungkan 15-20 kasus asisten rumah tangga. Setiap kali berhasil menghubungkan, dia mengambil biaya 300.000 tua 500.000 rupiah tanpa ikatan, tanpa risiko. Total penghasilannya 7-10 juta rupiah setiap bulan dari rumah. Sari tidak bekerja sebagai asisten rumah tangga, tetapi dia adalah orang yang membuat semua orang bertemu. Karena dia terpercaya dan memilih dengan cermat, orang-orang terus meminta bantuannya. Tiga hal penting saat menjadi perantara jasa. 1. Memahami kedua belah pihak dengan baik. Anda perlu memahami keahlian orang yang punya jasa, kepribadiannya, apakah cocok atau tidak. Di saat yang sama, pahami kebutuhan pelanggan, apa yang mereka harapkan. Semakin dalam pemahaman Anda, semakin akurat koneksinya, semakin mudah menjaga hubungan. 2. Menyeleksi dan menyimpan informasi. Jangan menghubungkan secara sembarangan. Buatlah file untuk menyimpan informasi yang jelas, seperti nama, keahlian, ulasan, area operasional. Anda bisa menggunakan Google Form, grup WhatsApp, bahkan Trello untuk mengelolanya. 3. Berkomunikasi dengan jujur. Jelaskan peran Anda kepada kedua pihak. Saya adalah penghubung, tidak ikut campur dalam jasa yang diberikan. Dan jujurlah jika Anda tidak yakin tentang seseorang. Kepercayaan adalah aset paling berharga dari seorang perantara. Bidang yang cocok untuk memulai perantara jasa. Pekerjaan rumah tangga, asisten rumah tangga, pengasuh anak, tukang servis listrik dan air. Jasa bersih-bersih, servis AC, pendidikan, guru les, kelas keterampilan, bimbingan belajar, guru bahasa Inggris, guru musik, teknologi, programmer, desainer web, editor video, pengelola iklan, acara, MC, fotografer, videografer, makeup artist, sewa busana. Bidang apapun yang memiliki orang yang ahli dan orang yang membutuhkan. Jika ada celah koneksi, Anda bisa berdiri di tengah. Saran tambahan, mengubah pekerjaan sederhana menjadi sistem. 1. Mengumpulkan informasi, buat daftar penyedia jasa. Ingat untuk mencatat spesialisasi, waktu luang, area, dan ulasan. 2. Menciptakan kanal untuk menjangkau pelanggan. Grup WhatsApp, fanpage Facebook, pamflet di apartemen, grup komunitas lokal. 3. Membangun alur perkenalan. Saat pelanggan bertanya, Anda memberikan konsultasi, menawarkan pilihan, membuat janji, dan memungut biaya jika koneksi berhasil. 4. Menjaga dan memperluas. Tanyakan kembali setelah jasa selesai, perbarui informasi penyedia, perluas ke jasa-jasa baru. Dengan melakukannya secara rutin, Anda tidak hanya menjadi penghubung, Anda akan menjadi pusat kontak yang tak tergantikan di komunitas. Pelajaran, Anda tidak butuh keahlian, Anda hanya butuh pemahaman terhadap orang lain, menjaga kepercayaan, dan tahu cara mengatur sistem dengan cerdas. Perantara jasa tidak membutuhkan gelar, tidak butuh iklan besar-besaran. Tetapi Anda butuh sedikit observasi, sedikit ketulusan, dan sedikit keterampilan mengatur sistem. Anda tidak perlu menjadi orang paling ahli dalam suatu pekerjaan. Anda hanya perlu menjadi orang yang membuat orang-orang paling ahli bertemu dengan pelanggan yang tepat. Dan ketika itu terjadi, uang akan datang kepada Anda dengan sendirinya, secara mudah dan pantas. Tapi bagaimana jika Anda merasa tidak pandai berjejaring?
juga tidak percaya diri berbicara dengan orang asing? Jangan khawatir. Ada level perantara khusus di mana Anda tidak perlu berinteraksi dengan siapapun, tidak perlu mengelola siapapun, tidak perlu menghubungkan secara tatap muka. Anda hanya perlu mengamati, mencatat, dan menjual kembali apa yang Anda lihat yang tidak dilihat orang lain. Itu adalah level selanjutnya dalam pola pikir perantara informasi, menjual hal yang tidak dilihat orang lain sebagai nilai. Dan Anda akan terkejut saat tahu, terkadang daftar nama calon pembangun rumah bisa lebih berharga daripada sebuah toko furnitur. 5. Perantara informasi. Menjual hal yang tidak dilihat orang lain sebagai nilai dulu. Orang kaya adalah mereka yang punya emas. Setelah itu, orang kaya adalah mereka yang punya tanah. Saat ini, terkadang orang kaya hanya punya satu file Excel. Kedengarannya aneh, bukan? Tapi sungguh, dalam ekonomi modern, informasi adalah bentuk aset tak terlihat. Tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat langsung. Tetapi jika Anda memiliki informasi yang tepat dan tahu siapa yang membutuhkannya, Anda bisa mengubahnya menjadi uang yang stabil, berkelanjutan, dan tanpa perlu membuat produk apapun. Itulah model perantara level 3, perantara informasi. Informasi berharga saat jatuh ke tangan yang tepat. Kita hidup di era di mana informasi begitu melimpah hingga membuat kita kewalahan. Siapapun bisa mencari di Google, bertanya pada ChatGPT, atau membuka Facebook. Tetapi masalahnya adalah, informasi mana yang benar, yang dibutuhkan, dan yang tepat waktu. Sebagian besar orang tidak membutuhkan semua informasi. Mereka hanya butuh sepotong kecil pada waktu yang tepat. Dan jika Anda adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melihat tren, mengumpulkan data berharga, dan tahu siapa yang membutuhkannya, maka Anda bisa berdiri di tengah dan menjual informasi dengan sangat alami. Cerita nyata, dari buruh bangunan menjadi penjual data pembangunan rumah, Andi, 35 tahun, adalah seorang insinyur sipil. Setelah lebih dari 10 tahun bekerja di berbagai proyek di seluruh Indonesia, dia memutuskan berhenti untuk menetap di kampung halamannya. Awalnya dia berencana membuka toko bahan bangunan, tetapi menyadari risikonya tinggi dan modalnya besar. Sebagai gantinya, dia mulai memperhatikan satu sumber daya yang terbuang. Dia tahu banyak orang yang akan membangun rumah. Teman-teman meminta konsultasi. Kontraktor menelepon untuk menanyakan informasi. Tukang langganan bertanya apakah ada yang akan membangun. Andi pun mulai mencatat semuanya. Nama, nomor telepon, tahap pembangunan, kebutuhan furnitur, lokasi. Setelah beberapa minggu, dia punya lebih dari 60 calon pelanggan di tangannya. Dia mencoba mengirim 10 nama kepada seorang teman yang bekerja di bidang furnitur dan terkejut menerima 1 juta rupiah. Terima kasih karena berhasil mendapatkan 2 pelanggan. Sejak saat itu, Andi resmi beralih menjadi perantara informasi. Dia tidak membangun rumah, tidak membuat furnitur, tetapi setiap bulan menjual daftar itu kepada pihak-pihak terkait, seperti jasa desain, kontraktor, bahan bangunan, peralatan dapur, tirai, bahkan jasa feng shui. Saat ini, dia punya lebih dari 300 calon pelanggan dalam filenya dengan penghasilan sekitar 15-20 juta rupiah setiap bulan tanpa perlu pergi kemanapun. Informasi mana yang berharga? Tidak semua yang Anda tahu bisa dijual, tetapi ada 3 jenis informasi yang selalu dibutuhkan orang. Daftar calon pelanggan, orang yang akan membangun rumah, orang yang akan menikah, orang yang baru melahirkan, orang yang baru pindah rumah, orang yang baru membuka toko. Informasi pasar, harga tanah sedang naik di mana, aliran penduduk sedang pindah kemana, tempat mana yang kosong.
perubahan perilaku, siswa yang beralih dari belajar offline ke online, pekerja kantoran yang beralih ke jasa perawatan di rumah, ibu-ibu muda yang mulai tertarik pada produk organik. Cara mengubah informasi menjadi aset yang bisa dijual. Ini adalah alur 4 langkah yang sederhana, tapi sangat efektif. 1. Mengamati dan mencatat. Jadilah orang yang teliti. Jadi ketika ada orang yang bertanya, ada yang tahu siapa yang akan menikah? Teman-teman, ada yang mencari kontrakan tidak? Catatlah. Anda bisa menggunakan Google Sheets, Notion, atau sekadar buku catatan. Catat berdasarkan kelompok, nama, kebutuhan, waktu, kontak. 2. Memverifikasi dan mengklasifikasi. Tidak ada yang mau membeli daftar palsu. Anda perlu memverifikasi orangnya nyata, kebutuhannya nyata, waktunya spesifik. Setelah itu, bagi menjadi kelompok, butuh segera, akan butuh nanti, mungkin tertarik. 3. Menghubungkan dengan orang yang butuh informasi. Hubungi pihak penyedia jasa, perusahaan furnitur, studio foto pernikahan, jasa perawatan ibu dan anak, pusat bahasa Inggris. Jelaskan bahwa Anda punya daftar calon pelanggan yang bisa dijual per lead, per paket, atau bekerja sama sebagai reseller online jangka panjang. 4. Lakukan dengan jujur, jaga kepercayaan. Informasi bisa dijual berkali-kali, tetapi hanya jika Anda bisa menjaga kepercayaan. Jangan berikan secara sembarangan, hanya berikan kepada pihak yang memiliki etika kerja dan informasikan secara transparan kepada orang-orang di dalam daftar jika diperlukan. Ingat, menjaga kepercayaan lebih penting daripada menjaga uang. Pelajaran, informasi tidak memiliki nilai jika Anda tidak tahu siapa yang membutuhkannya. Anda tidak perlu punya barang, tidak perlu keterampilan, tidak perlu meyakinkan siapapun untuk membeli sesuatu. Anda hanya perlu melihat apa yang orang lain belum lihat dengan jelas. Anda hanya perlu tahu orang ini butuh hal itu, tetapi tidak tahu harus mencarinya di mana. Dan ketika Anda mengumpulkan informasi yang tepat waktu, tepat orang, dan tepat kebutuhan, Anda tidak hanya menjual informasi, Anda menjual visi. Tapi bagaimana jika Anda merasa tidak punya informasi khusus sama sekali? Tidak masalah. Ada satu level perantara di mana asetnya tidak terletak pada data atau keterampilan, melainkan pada hal yang paling tak terlihat, kepercayaan. Ada orang yang hanya mengulas ringan sebuah mesin pompa ASI, tetapi ribuan ibu muda langsung mengklik beli. Ada orang yang hanya menceritakan kisah memelihara kucing, tetapi produk yang ditautkan terjual habis dalam 3 hari. Itulah saat pola pikir perantara memasuki dunia baru. Perantara kepercayaan. Saat Anda tidak perlu menjual, orang tetap mau membeli melalui Anda. Mari lanjutkan untuk memahami mengapa kepercayaan memiliki kekuatan lebih besar daripada daftar harga dan spanduk iklan. Taste. 6. Perantara kepercayaan. Saat Anda tidak perlu menjual, orang tetap membeli dengan sendirinya. Ada satu hal yang sangat aneh di dunia modern. Orang-orang tidak lagi percaya pada iklan, tidak percaya pada ajakan orang asing, bahkan tidak percaya pada diri sendiri saat memilih barang online. Tetapi, jika ada seorang teman yang pernah Anda ikuti, yang pernah berbagi dengan tulus, yang pernah mengalami hal serupa dengan Anda, maka meskipun dia tidak mengatakan, "Beli ini," Anda tetap ingin menekan tombol "tambah ke keranjang." Itulah kekuatan dari kepercayaan. Dan ketika Anda menjadi orang yang dipercaya dalam bidang kecil tertentu, Anda bisa sepenuhnya menjadi perantara yang kuat. Tidak perlu memaksa untuk membeli, tidak perlu harga murah, tidak perlu menjadi sales. Cukup dengan berbagi secara tulus.
Kepercayaan, mata uang yang tak terlihat tapi tak ternilai. Kita hidup di era informasi yang membingungkan. Setiap orang menjual sesuatu. Setiap orang mengatakan produknya bagus, tetapi semakin banyak mereka berbicara, semakin orang waspada. Di tengah lautan promosi, hanya suara yang tulus, tepat waktu, dan tidak dibuat-buat yang masih didengarkan. Anda tidak perlu menyelesaikan pesanan seperti penjual. Anda hanya perlu menceritakan, "Saya dulu tidak bisa tidur karena anak rewel. Tapi sejak pakai mesin ini, anak jadi lebih nyenyak." Atau, "Mesin pengering ini tidak sekuat diiklankan, tapi buat saya sudah cukup." Kejujuran, saat dibagikan dengan cara yang tepat, akan menjual untuk Anda. Cerita nyata, seorang ayah di Jambi dan kepercayaan dari komunitas ibu muda Adatus Budi adalah seorang ayah muda di Jambi. Saat punya anak pertama, dia mulai mencatat perjalanan mengasuh anaknya dengan gaya Montessori, mulai dari cara memilih mainan, memilih buku, hingga cara mengajari anak makan sendiri. Awalnya hanya jurnal pribadi di Facebook, tetapi perlahan ratusan, lalu ribuan orang tua mulai mengikutinya. Budi bukan ahli, tidak berusaha mengulas produk. Dia hanya berbagi dengan tulus. Apa yang bagus dia katakan bagus, apa yang kurang dia beri masukan ringan. Dia tidak berkata, "Beli ini." Dia hanya berkata, "Ini mainan yang paling disukai anak saya bulan ini." Saya lihat dia jadi lebih fokus saat bermain. Budi mulai menyertakan tautan afiliat. Lalu suatu hari, dia menyadari orang-orang membeli dengan sendirinya, tanpa diajak, tanpa live streaming, dengan suara lantang, tanpa hadiah. Saat ini, Budi mendapatkan 10-15 juta rupiah setiap bulan dari komisi afiliat dan kerjasama dengan mereka, tanpa perlu menjual apa-apa. Mengapa orang membeli meski Anda tidak berusaha menjual? 1. Anda jujur, tanpa dibuat-buat. Tidak menggunakan, ya katakan tidak. Tidak suka, ya jangan dipaksakan. Orang melihat ketulusan, jadi mereka percaya. 2. Anda seperti mereka, bukan di atas mereka. Anda adalah seorang ibu, seorang mahasiswa, seorang pekerja, seorang ayah, bukan ahli iklan. Mereka melihat Anda sebagai cerminan hidup mereka. 3. Anda bercerita, bukan presentasi. Tidak ada daftar harga, tidak ada diskon besar, hanya sebuah cerita kecil, sebuah pengalaman nyata. Dan orang yang mendengarkan melihat diri mereka sendiri di dalamnya. Lalu, bagaimana cara membangun kepercayaan? Anda tidak butuh 1 juta pengikut. Anda hanya butuh puluhan, ratusan orang yang benar-benar percaya pada Anda. Ini adalah 3 hal yang bisa Anda mulai lakukan dari hari ini. 1. Berbagi secara rutin, sesuai dengan diri Anda. Anda hidup bagaimana? Bagikan saja seperti itu. Suka masak, ya cerita tentang dapur. Mengurus anak, ya cerita tentang anak. Merawat kulit, ya berbagi tentang perawatan kulit. Jadilah diri sendiri, jangan berusaha menjadi orang lain. 2. Jangan beriklan secara berlebihan. Orang percaya pada Anda karena Anda tidak beriklan. Jangan karena beberapa ratus ribu rupiah Anda melebih-lebihkan dan kehilangan kepercayaan. 3. Berani mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika ada sedikit kekurangan, mesin ini bagus, tapi suaranya agak berisik. Itu adalah kekurangan yang justru membuat orang semakin percaya. Baju ini cantik tapi agak sulit dicuci. Tidak ada yang pergi karena Anda jujur. Kepercayaan tidak butuh kesempurnaan, ia butuh ketulusan. Anda bukan KOL, tapi Anda bisa menjadi pemandu. Ada orang yang tidak terkenal, tidak beriklan, tidak membuat video super indah, Akako, tetapi
di mata komunitas kecil mereka. Mereka adalah orang yang paling bisa dipercaya. Ibu muda berbagi cara membuat susu dan ribuan ibu lain mengikutinya. Mahasiswa menceritakan pengalaman belajar bahasa Inggris dan membantu teman-teman memilih buku yang tepat. Pekerja kantoran menceritakan perjalanan menurunkan berat badan dan pengikutnya bertanya resep masakan. Anda bukan penjual, Anda adalah pemandu. Dan pelanggan adalah orang yang mengikuti Anda dengan sukarela. Peringatan kecil, jangan menukar kepercayaan dengan beberapa pesanan. Satu kesalahan yang sangat sering terjadi adalah, baru saja dipercaya oleh beberapa orang. Sudah terburu-buru menerima kontrak iklan yang berlebihan. Sekali Anda menjual diri, Anda bisa kehilangan seluruh komunitas. Pertahankan hal yang membuat orang percaya pada Anda sejak awal, ketulusan, kedekatan, dan tidak berusaha memaksa orang untuk membeli. Pelajaran, kepercayaan adalah uang, tetapi harus dipelihara dengan kejujuran. Anda tidak butuh keterampilan khusus, tidak perlu membuat produk, tidak perlu menjadi sales yang hebat. Anda hanya perlu mengerti apa yang dikhawatirkan, apa yang dibutuhkan oleh komunitas Anda, lalu mengalami sendiri dan berbagi dengan tulus. Tidak perlu memaksa menjual, cukup berbagi seperti seorang teman. Dihakas, ketika Anda melakukannya dengan cukup lama, orang tidak hanya akan membeli melalui Anda, tetapi juga akan merekomendasikan Anda kepada orang lain. Tapi bagaimana jika Anda berpikir lebih jauh dan tidak ingin hanya berhenti di berbagi, menghubungkan, atau memperkenalkan? Jika Anda ingin membangun sebuah tempat agar semua orang bisa datang untuk terhubung, bertransaksi, dan berkembang, maka level selanjutnya adalah untuk Anda. Itu adalah tempat di mana Anda tidak perlu menjual apapun, tetapi siapapun yang ingin menjual harus melalui Anda. Kita akan memasuki level tertinggi dalam pola pikir perantara. Perantara platform, membangun pasar agar orang lain datang berjualan. Mari kita cari tahu bagaimana orang biasa bisa menciptakan arena bermain bagi ratusan orang lain untuk mencari uang sambil tetap mengendalikan alirannya di tangan mereka sendiri. Tujuh, perantara platform, membangun pasar agar orang lain datang berjualan saat kecil. Pernahkah Anda bermain sebagai pemilik pasar? Anda menumpuk beberapa kotak menjadi lapak, menggunakan kerikil sebagai sayuran dan buah-buahan, lalu menyuruh teman-teman Anda, "Ayo, berjualan di sini." Setiap kali laku, harus kasih saya satu kerikil. Anehnya, banyak orang dewasa sekarang melakukan persis seperti permainan itu. Hanya saja, mereka mendapatkan puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap bulan. Mereka tidak menjual barang, tidak membuat produk, tidak melayani pelanggan. Mereka hanya melakukan satu hal, membangun platform, lalu membiarkan orang lain datang berjualan. Itu adalah level kelima, level tertinggi dalam pola pikir perantara. Perantara platform, Anda tidak menjual, tetapi setiap transaksi harus melalui Anda. Pikirkan Shopee, Tokopedia, Airbnb, Booking, Grab. Semua platform ini punya satu kesamaan, mereka tidak menjual apa-apa. Tetapi penjual, pembeli, dan penyedia jasa harus melalui mereka. Anda mengunggah produk, maka harus mengikuti aturan platform. Anda membeli barang, maka harus membayar melalui sistem mereka. Anda ingin menonjol, maka harus membayar biaya iklan. Memberikan bintang agar muncul di posisi teratas.
Mereka membangun pasar, dan di pasar itu, mereka yang menentukan aturannya. Cerita nyata, insinyur perangkat lunak membangun pasar hasil pertanian di kampung. Pak Amir, seorang insinyur perangkat lunak, berhenti bekerja di Jakarta dan memutuskan untuk tinggal di kampung halamannya. Dia ingin dekat dengan orang tuanya dan juga ingin melakukan sesuatu untuk desanya. Dia menyadari satu hal sederhana, hasil pertanian di desanya sangat enak tetapi sulit dijual. Petani tidak tahu cara terhubung. Pembeli tidak tahu harus mencari di mana. Lalu, dia tidak membuka kios, tidak berdagang. Dia membuat sebuah aplikasi sederhana di mana petani lokal bisa mengunggah produk dan pembeli bisa mencari, menghubungi, dan menyelesaikan pesanan melalui aplikasi itu. Belum genap 1 tahun, ada lebih dari 500 pengguna, 200 diantaranya adalah penjual rutin. Dia memungut biaya per pesanan, ditambah biaya operasional kecil dari pihak pengiriman dan perantara. Total, penghasilannya stabil 15–20 juta rupiah setiap bulan, tanpa perlu menyentuh satupun produk. Dia tidak menjual hasil pertanian, dia membangun pasar agar orang-orang bisa berjualan satu sama lain. Pola pikir intinya, saya tidak perlu menjual. Saya perlu menciptakan tempat agar orang lain bisa berjualan. Jika Anda lelah, harus mencari pelanggan, packing barang, dan menjelaskan setiap hari, maka level platform bisa menjadi solusi jangka panjang. Di sini, Anda menguasai ruang transaksi, Anda menciptakan aturan main yang adil, Anda mengatur aliran informasi, dan Anda mendapatkan uang dari mengizinkan orang lain beraktivitas dalam ekosistem itu. Apakah bisa membangun platform tanpa tahu pemrograman? Jawabannya adalah bisa, dan ada banyak cara. Anda tidak harus tahu coding seperti Pak Amir. Anda bisa membangun pasar dari grup Facebook khusus untuk suatu bidang tertentu, kerajinan tangan, hewan peliharaan, ibu muda, freelancer, WhatsApp atau grup WhatsApp, tempat penyedia dan pencari jasa bisa bertemu. Fanpage atau blog pribadi dengan kebijakan posting yang jelas, memungut biaya saat orang lain ingin menampilkan produk atau jasa mereka. Mulailah dengan komunitas kecil, konten yang nyata, seleksi dengan ketat, lalu perlahan perluas. 4 langkah untuk membangun platform mini sendiri. 1. Pilih pasar yang cukup kecil untuk Anda kuasai. Jangan pilih fashion. Pilih fashion ramah lingkungan untuk pekerja kantoran usia 30–40. Jangan pilih ibu muda. Pilih ibu muda di daerah yang mencari produk organik kerajinan tangan. 2. Bangun ruang agar orang yang memiliki dan orang yang butuh bisa bertemu. Grup, fanpage, WhatsApp, situs web, tergantung kemampuan Anda. Yang penting adalah Anda mengendalikan siapa yang masuk, siapa yang memposting, siapa yang berjualan. 3. Ciptakan aturan main yang transparan. Boleh memposting gratis tapi dengan batasan. Boleh memungut biaya tetap atau persentase dari transaksi. Yang penting adalah jelas, adil, dan menjaga kepercayaan. 4. Rawat komunitas, jaga agar pasar selalu ramai. Bagikan informasi berharga, selesaikan perselisihan dengan cepat. Ingatkan dengan lembut jika ada yang melanggar aturan. Anda adalah penjaga api, bukan hanya pemungut uang. Contoh perluasan, Nadia dan platform kerajinan tangan. Nadia dulunya adalah penjual gelang kerajinan tangan di Shopee, tetapi dia cepat menyadari bahwa sendiri tidak akan bisa tumbuh besar. Dia mulai bertanya di grup-grup, ada yang membuat kerajinan tangan juga tidak? Ingin berjualan lebih profesional?
Hanya dalam beberapa minggu, lebih dari 50 orang mengirim pesan. Masing-masing membuat produk yang berbeda. Sabun, lilin aromaterapi, bantal sulam, produk kulit. Dia membuat sebuah fanpage yang mengumpulkan produk-produk itu. Setelah itu, dia meminta bantuan seorang teman programmer untuk membuat situs web kecil di mana para penjual bisa membuat toko, mengunggah produk, dan pembayaran melalui sistem. Dia tidak lagi menjadi penjual gelang. Dia adalah orang yang menciptakan ruang untuk 800 penjual lainnya. Penghasilannya berasal dari biaya keanggotaan, biaya transaksi, jasa dukungan penjualan, iklan, hingga kelas kerajinan tangan online. Dia tidak menjual apapun lagi. Tetapi siapapun yang ingin berjualan harus melalui platformnya. Pelajaran, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai menjual, melainkan orang yang menciptakan tempat agar orang lain bisa berjualan dengan baik. Level platform tidak cocok untuk orang yang ingin cepat kaya, tetapi ini adalah strategi jangka panjang, berkelanjutan, dan paling tidak bergantung. Anda tidak perlu bersaing dengan siapapun. Anda menciptakan arena bermain, lalu mengundang orang-orang hebat untuk bermain bersama. Semakin banyak pemain hebat, semakin ramai pasar. Semakin ramai pasar, semakin Anda punya hak untuk menentukan harga dan aturan. Namun, tidak semua orang harus terburu-buru membangun pasar. Ada orang yang berada di level 1 atau 2, tapi langsung melompat ke level 5. Hasilnya adalah kelelahan, kehilangan kendali, kehabisan modal, dan kehilangan semangat. Jadi, bagaimana cara tahu kapan Anda harus naik level? Bagaimana cara mengenali tanda-tanda bahwa sudah saatnya Anda tidak hanya ikut-ikutan, tetapi harus aktif menciptakan permainan sendiri? Di bagian selanjutnya, kita akan belajar tentang pola pikir melompat level, kapan Anda harus berhenti menjadi reseller dan mulai membangun platform Anda sendiri. Karena sangat mungkin Anda sedang berdiri di ambang pintu dan hanya perlu satu langkah kecil saja untuk beralih ke pola pikir yang sama sekali baru. 8. Pola pikir melompat level. Kapan sebaiknya berhenti menjadi reseller dan mulai membangun platform? Ada sebuah paradoks kecil dalam perjalanan mencari uang. Saat baru memulai, kita cenderung suka mengikuti orang lain, menjadi reseller, mengambil komisi, membantu menjual. Tetapi jika terlalu lama berada di jalur itu, tanpa berhenti untuk melihat sekeliling, sangat mudah untuk terus-menerus menginjak jejak kaki orang lain. Anda mungkin sedang berdiri di persimpangan penting tanpa menyadarinya. Terus menjadi reseller, aman, akrab, tetapi terbatas. Atau melompat level untuk mulai membangun sesuatu milik Anda sendiri. Tidak lagi ikut-ikutan, tetapi menciptakan arena bermain sendiri. Menjadi reseller tidak salah, tapi jangan melakukannya selamanya. Menjadi reseller adalah awal yang baik. Tidak butuh modal, tidak butuh operasional, tidak butuh pusing-pusing menyelesaikan masalah. Anda belajar banyak, mengerti pasar, mengerti psikologi pelanggan, tahu cara memilih produk, tahu cara bercerita, membuat konten. Tetapi, jika setelah waktu yang lama Anda masih di situ, berbagi, memperkenalkan, menyelesaikan pesanan untuk orang lain, maka Anda sedang membuat kaya sistem orang lain. Sedangkan Anda hanya mendapatkan bagian kecil. Meskipun Anda lebih mengerti pelanggan, lebih baik dalam mempertahankan pelanggan. Bahkan pelanggan membeli karena percaya pada Anda, bukan pada mereknya. Tanda-tanda bahwa Anda harus melompat level. Anda punya lebih banyak koneksi daripada penjualnya. Anda punya buku kontak sendiri, grup pelanggan setia sendiri.
Orang-orang mencari Anda, bukan karena produknya, tapi karena Anda. Anda mengerti pasar lebih baik daripada pemiliknya. Anda melihat produk ini akan ketinggalan zaman. Anda bisa menebak tren selanjutnya. Anda melihat pelanggan butuh versi yang berbeda, kemasan yang berbeda, cara bercerita yang berbeda. Anda melakukan banyak pekerjaan untuk orang lain tanpa mendapatkan bagian. Anda membantu konsultasi, membantu menjawab, membantu layanan purna jual. Pesanan melalui Anda, pelanggan kembali pun mencari Anda, tetapi kendali tidak ada di tangan Anda. Anda mulai merasa terbatas dengan model saat ini. Anda ingin meningkatkan nilai, tetapi dibatasi. Anda ingin berkreasi dengan cara menjual baru, tetapi diminta mengikuti prosedur. Jika Anda mengangguk pada 2 tanda atau lebih, mungkin sudah saatnya Anda membuka toko Anda sendiri. Cerita nyata, dari reseller menjadi pemilik platform kecil. Dewi, 28 tahun. Dulunya adalah reseller kosmetik alami. Rabokom, dia punya kanal TikTok sendiri. Pelanggan utamanya membeli karena dia berbagi dengan cara yang mudah dimengerti dan tulus. Ita, tetapi setelah 8 bulan, dia mulai merasa lelah. Dia harus menjawab pelanggan, mengajari cara pakai, membuat konten secara rutin, tetapi sebagian besar keuntungan tidak kembali ke tangannya. Dia memutuskan untuk melompat level. Dia tidak membuat produk sendiri, tetapi membuka sebuah landing page pribadi yang membagikan berbagai merek yang pernah dia gunakan dengan ulasan sendiri, cara memilih sendiri, konsultasi sendiri sesuai jenis kulit. Dia menyewakan tempat di halamannya untuk merek-merek lain. Dia mendapatkan uang dari affiliate, kerjasama sponsor, dan dari kelas perawatan kulit online yang diajarkannya sendiri. 6 bulan kemudian, penghasilannya 3 kali lipat, tidak lagi bergantung pada siapapun. Dia tidak perlu berkata, "Saya menjual produk ini." Ya, dia berkata, "Ini adalah tempat di mana saya mengumpulkan apa yang saya percaya. Ya, jika Anda percaya pada saya, silakan pilih." Rumus melompat level dengan aman. Anda tidak perlu membuang segalanya untuk langsung menjadi besar. Terapkan rumus 3 langkah ini. 1. Uji coba kecil. Buat sebuah blog, fanpage, atau grup pribadi. Coba tulis konten, coba ajak teman-teman, coba tawarkan produk dengan cara Anda. Periksa apakah ada yang merespons. Pultis 2. Bangun sistem mini. Ciptakan sebuah tempat tetap agar pelanggan kembali, landing page, halaman konsultasi, daftar saran produk, akun TikTok yang punya daftar video tutorial. 3. Cari cara untuk menguasai sebagian dari permainan. Mungkin Anda tidak membuat produk, tetapi Anda memiliki kanal distribusi. Mungkin Anda tidak mengajar, tetapi Anda memiliki grup siswa. Ijaz, mungkin Anda tidak menjual barang alani, tetapi Anda mengelola daftar pelanggan. Semakin banyak yang Anda miliki, semakin Anda punya hak untuk menentukan harga, berkreasi, dan bekerja sama. Kesalahan yang sering terjadi saat melompat level. Berhenti dari pekerjaan lama terlalu cepat. Pertahankan aliran uang yang aman sampai sistem baru cukup untuk menopang hidup Anda. Membangun platform tanpa strategi. Jangan membangun grup hanya karena suka. Mengerti siapa yang Anda layani dan apa yang mereka butuhkan. Melakukan semuanya sendiri, menanggung semua beban. Platform membutuhkan sistem, jadi Anda perlu belajar cara mengorganisasi, berbagi, dan membangun tim kecil. Melompat level bukan karena serakah, tetapi karena Anda sudah cukup matang. Ada orang yang menjadi reseller seumur hidup dan merasa baik-baik saja karena mereka tidak ingin pusing mengelola. Tetapi jika Anda merasa tidak nyaman,
merasa bisa melakukan lebih, mengerti pelanggan lebih dalam, menjaga hubungan lebih baik, maka jangan biarkan diri Anda selamanya menjadi orang yang membantu orang lain. Bangunlah sebuah tempat di mana Anda sendiri yang menentukan aturan mainnya. Tidak perlu menjadi platform jutaan orang, cukup menjadi platform kecil milik Anda sendiri. Tempat Anda memiliki hak dan nilai nyata. Namun, tidak semua orang yang melompat level langsung berhasil. Ada yang membangun grup, tetapi tidak ada yang bergabung. Ada yang membuat platform, tetapi tidak ada transaksi. Ada yang dari affiliate lalu membuka pasar sendiri dan kehabisan modal, kehilangan arah. Mengapa? Karena mereka menghadapi kesalahan-kesalahan umum dari seorang perantara, dari kurangnya kepercayaan, kurangnya organisasi, hingga salah memilih pasar. Di bagian selanjutnya, kita akan membedah kesalahan-kesalahan paling umum yang menyebabkan perantara gagal lebih awal agar Anda bisa menghindari lubang yang telah dijatuhkan oleh orang lain. 9. 5 kesalahan yang membuat perantara gagal. Lebih awal, meski idenya bagus, ada sebuah paradoks kecil yang cukup menyakitkan. Banyak orang memulai dengan ide yang brilian, tetapi tetap gagal. Bukan karena mereka kekurangan ide, juga bukan karena kekurangan energi, tetapi karena mereka tersandung batu-batu kecil di jalan. Hal-hal yang jika tidak diperhatikan, bisa membuat Anda terjatuh hanya dalam beberapa langkah pertama. Menjadi perantara terdengar sederhana, berdiri di tengah, menghubungkan, lalu memungut uang. Tetapi jika Anda tidak jeli, tidak tahu cara menghindari jebakan, Anda bisa kehabisan motivasi hanya dalam beberapa bulan pertama. Jadi, apa saja 5 kesalahan paling umum yang membuat perantara patah lebih awal? Mari kita bahas satu persatu, agar jika Anda bersiap untuk melangkah, Anda akan melangkah dengan lebih mantap. 1. Salah memilih pasar. Menghubungkan hal-hal yang tidak ada permintaannya. Sama seperti mencoba menjodohkan seorang lajang dengan wanita yang baru menikah. Salah pasar adalah kesalahan dari akarnya. Banyak orang memulai perantara dengan ide-ide seperti, saya akan menghubungkan orang yang suka membaca buku dengan toko buku bekas di desa. Saya akan mengumpulkan produk kerajinan tangan lalu menjualnya ke pelanggan internasional. Idenya bagus, tetapi tidak ada permintaan nyata. Atau pasarnya terlalu kecil, terlalu sulit dijangkau, atau terlalu dini. Solusi: selalu periksa pasar sebelum memulai. Tanyakan, apakah orang yang membutuhkan benar-benar mencari hal ini? Jangan menghubungkan karena Anda suka. Hubungkan karena mereka butuh. 2. Kurangnya kredibilitas. Berdiri di tengah, tapi tidak ada yang percaya. Anda adalah orang yang berada di tengah, maka satu-satunya hal yang membuat Anda bisa berdiri adalah kepercayaan dari dua pihak. Jika Anda merekomendasikan seorang tukang yang pekerjaannya sembarangan, pelanggan tidak akan kembali. Jika Anda memperkenalkan produk yang tidak sesuai dengan yang dikatakan, pembeli akan merasa tertipu. Dan jika Anda karena terburu-buru memilih mitra yang salah tanpa verifikasi, Anda juga akan merusak merek pribadi Anda. Solusi: lakukan sedikit tapi selektif. Verifikasi mitra dengan saksama. Uji coba jasa dengan nyata sebelum Anda merekomendasikannya. Pelan tapi pasti lebih baik daripada cepat tapi putus. Ingat, kepercayaan adalah modal yang paling penting. 3. Tidak punya sistem manajemen. Bingung saat semua menjadi ramai. Saat baru memulai, Anda mungkin hanya menghubungkan 2-3 orang per minggu. Tetapi
jika Anda tidak segera membuat sistem, setelah 1 atau 2 bulan, Anda akan tenggelam dalam pesan, pesanan, dan catatan yang tersebar. Siapa pelanggan lama? Siapa yang sudah membayar? Siapa yang sedang menunggu konfirmasi? Lalu akan ada saat Anda lupa membalas, lupa mengirim pesan, lupa mentransfer uang, dan itu akan membuat Anda kehilangan pelanggan, kehilangan kredibilitas, dan kehilangan kendali. Solusi? Buat tabel manajemen sederhana dengan Google Sheets atau Notion, catat semuanya, nama, nomor telepon, status pesanan, catatan khusus. Gunakan grup WhatsApp, Trello, atau alat gratis lainnya untuk mengumpulkan semuanya di satu tempat. 4. Terlibat konflik kepentingan. Berada di tengah, tetapi terjebak. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah tidak menentukan peran dengan jelas. Anda memperkenalkan pelanggan tetapi juga ikut menagih uang, memberikan garansi, dan menyelesaikan masalah tanpa ada perjanjian yang jelas. Hasilnya, pelanggan yang tidak puas menyalahkan Anda. Penyedia jasa yang tidak bekerja dengan benar membuat Anda terkena getahnya. Anda berdiri di tengah tanpa mendapatkan keuntungan tambahan, tetapi menanggung semua risiko. Solusi: selalu jelaskan peran Anda. Saya adalah penghubung. Kedua pihak bernegosiasi sendiri. Saya tidak bertanggung jawab atas kualitas jasa. Atau jika Anda ingin memiliki peran yang lebih dalam, seperti membantu penagihan atau memeriksa, buatlah kontrak perjanjian yang jelas. 5. Tidak membangun personal branding. Tidak bisa memperluas. Menjadi perantara pada awalnya mungkin hanya memperkenalkan teman-teman. Tetapi jika Anda tidak menciptakan sudut kecil untuk diri sendiri, kanal pribadi, grup, fanpage, maka tidak ada tempat bagi orang baru untuk menemukan Anda. Dan ketika pelanggan lama pergi, pelanggan baru belum datang, Anda akan terjebak dalam keadaan menunggu ada yang bertanya. Solusi: mulailah dari awal sebuah kanal kecil. TikTok, Instagram, WhatsApp, fanpage. Bagikan pengetahuan, bagikan cerita, bagikan pengalaman, agar orang tahu di mana Anda berdiri dan apa yang bisa Anda bantu. Personal branding adalah jembatan agar pelanggan baru percaya dan melangkah. Pelajaran: ide yang bagus hanyalah permulaan, keberhasilan datang dari menghindari jebakan. Anda bisa memulai dengan model perantara kecil. Anda bisa tidak ahli teknis, tidak ahli berbicara di depan umum. Tetapi, jika Anda bisa menghindari 5 kesalahan ini, Anda akan melangkah lebih jauh dari 90% orang yang menyerah di tengah jalan. Jika tidak perlu melakukan hal yang terlalu besar. Cukup lakukan dengan cara yang benar. Saran tambahan: bagaimana membangun branding perantara di komunitas kecil? Jika Anda beraktivitas dalam komunitas tertentu, kompleks perumahan, perkumpulan orang tua, perkumpulan mahasiswa, kelompok profesi, mulailah dari sana. Hadir secara rutin sebagai orang yang membantu, berbagi, memperkenalkan. Lebih banyak mendengarkan, mencatat dengan cermat, mengingat siapa yang butuh apa. Jangan beriklan berlebihan. Jangan spam, jangan dibuat-buat. Komunitas kecil tidak butuh Anda menonjol, mereka butuh Anda bisa dipercaya. Dan ketika Anda menjadi nama pertama yang diingat orang, setiap kali mereka butuh sesuatu, Anda sudah punya fondasi hidup Anda sendiri. Begitulah, Anda sudah mengerti, dari level 1 hingga level 5, setiap langkah memiliki peluang dan juga jebakan-jebakan kecil yang menunggu jika Anda tidak hati-hati. Sekarang, pertanyaan terakhir yang tersisa adalah, saya mulai dari mana? Secara spesifik, apa yang harus saya lakukan hari ini untuk menerapkan pola pikir perantara dalam hidup saya? Di bagian selanjutnya,
Bagian akhir dari perjalanan ini, kita akan masuk ke daftar periksa awal yang sederhana, saran alat, pertanyaan pemantik, agar Anda bisa mulai dari posisi Anda sekarang. Tidak perlu menunggu punya modal, tidak perlu menunggu punya keterampilan, cukup dengan mengambil satu langkah pertama yang benar. 10. Mulai dari mana? Tindakan pertama untuk mencari uang dengan pola pikir perantara. Setelah 9 bagian konten, jika Anda masih duduk di sini, maka saya yakin satu hal, di dalam diri Anda ada benih yang ingin berubah. Mungkin Anda pernah menjadi reseller online. Mungkin Anda pernah mencoba menghubungkan beberapa orang lalu berhenti di tengah jalan. Mungkin Anda mengamati pasar setiap hari, tetapi belum tahu harus berbuat apa. Dan sekarang Anda bertanya pada diri sendiri, saya mulai dari mana? Hari ini saya harus melakukan apa agar tidak hanya mendengar yang bagus-bagus, tetapi benar-benar masuk ke dalam permainan? Jawabannya sangat sederhana, tetapi juga sangat penting. Anda tidak perlu melakukan hal besar. Anda hanya perlu memulai dengan satu tindakan kecil. 1. Tentukan posisi Anda saat ini. Saya berada di level mana dalam 5 level perantara? Sebelum menaiki tangga, Anda perlu tahu Anda berada di anak tangga mana. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya punya produk yang saya percayai dan ingin saya rekomendasikan? Pilih level 1. Apakah saya tahu siapa yang butuh jasa? Siapa yang menyediakan jasa? Pilih level 2. Apakah saya punya data yang orang lain bersedia bayar untuk mengetahuinya? Nandatu. Pilih level 3. Apakah saya punya komunitas kecil yang percaya pada saya? Pilih level 4. Apakah saya bisa membangun sebuah tempat agar semua orang bisa terhubung dan bertransaksi? Pilih level 5. Tidak ada level yang lebih baik dari yang lain, hanya ada level yang paling cocok untuk Anda saat ini. Pilih satu level dan mulailah dari sana. 2. Buat daftar 3 orang yang Anda kenal dan 3 orang yang ingin Anda bantu. Menjadi perantara berarti menjadi jembatan, dan jembatan harus punya 2 ujung. Jadi, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah membuka selembar kertas atau file Google Sheets dan mencatat 3 orang yang Anda kenal yang punya kemampuan, pandai memasak, pandai mendesain, pandai mengajar, pandai memperbaiki barang. 3 orang yang Anda kenal yang punya kebutuhan, butuh belajar keterampilan, butuh mencari tukang, butuh membeli barang tertentu. Hanya itu saja. Tapi ini adalah titik awal untuk Anda melihat aliran. Anda akan terkejut menyadari, oh, kalau si A ketemu si B, masalahnya selesai. Tepat pada saat itu, Anda baru saja memasuki peran perantara pertama Anda. 3. Luangkan 1 jam setiap minggu untuk mendengarkan pasar. Anda tidak perlu beriklan, tidak perlu terburu-buru berbisnis. Anda hanya perlu mendengarkan. Masuk ke grup Facebook yang Anda sukai, edaran baca komentar, lihat pertanyaan-pertanyaan, cari tahu apa yang membuat orang kesal. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada orang yang pernah saya kenal yang bisa menyelesaikan masalah ini? Jika belum ada yang cocok, ya tidak masalah. Catat pertanyaan, keluhan, dan masalah itu. Mereka adalah tambang emas Anda di masa depan. 4. Ciptakan tempat digital agar orang lain tahu apa yang Anda lakukan. Perantara bukanlah pekerjaan yang membutuhkan kantor, tetapi Anda membutuhkan alamat online agar orang tahu Anda ada. Bisa jadi fanpage yang khusus berbagi sumber daya yang Anda tahu, Instagram yang mencatat pengalaman Anda dengan produk yang Anda pakai, grup Facebook yang Anda buat untuk kelompok orang tertentu, akun TikTok yang berbagi ulasan-ulasan singkat yang tulus.
Tidak perlu profesional, cukup tulus, rutin, dan jelas. Anda tidak perlu berteriak, "Saya adalah perantara." Cukup bagikan, "Saya tahu siapa yang bisa bantu Anda dengan masalah ini." Lalu biarkan orang-orang mencari Anda dengan sendirinya. 5 saran alat sederhana untuk mengelola dari hari pertama. Anda tidak butuh CRM atau sistem yang rumit. Anda hanya butuh beberapa hal gratis, Google Sheets, untuk melacak penyedia jasa, orang yang membutuhkan, status koneksi, catatan, Google Forms, untuk membuat formulir kecil agar orang bisa mendaftar kebutuhan atau mengirimkan informasi jasa. Notion, untuk membuat peta pikiran dan mengonsep model perantara Anda sendiri. Grup WhatsApp, tempat Anda mengumpulkan orang-orang dengan kebutuhan yang sama agar lebih mudah terhubung. Semakin cepat Anda mengatur, semakin sedikit Anda akan kebingungan saat semuanya bertambah. 6. Setiap hari, lakukan satu hal kecil, mengajukan pertanyaan yang tepat. Setiap pagi, daripada bertanya, "Hari ini dapat jualan apa?" Cobalah bertanya, "Apakah ada orang yang butuh bertemu dengan orang lain yang belum saling kenal?" Atau, "Apakah saya tahu sesuatu yang orang lain sedang cari?" Atau, "Hari ini, siapa yang bisa saya bantu untuk terhubung dengan apa yang mereka butuhkan?" Hanya satu pertanyaan setiap hari. Dan lalu, suatu hari yang indah, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak lagi mengejar uang, tetapi uanglah yang mulai mengejar Anda. 7. Ingat, Anda tidak perlu memiliki segalanya. Anda hanya perlu berada di tempat yang tepat. Dunia sedang kelebihan produk, kelebihan informasi, kelebihan ajakan. Satu-satunya hal yang kurang adalah satu orang yang cukup jeli untuk menghubungkan hal-hal yang terpisah itu. Anda tidak perlu punya modal, tidak perlu punya produk, tidak perlu menjadi yang paling hebat. Anda hanya perlu tahu siapa punya apa, siapa butuh apa, dan Anda menempatkan diri Anda di tengah. Itu sudah cukup. Ringkasan singkat hal yang bisa Anda lakukan hari ini. Tentukan level pola pikir perantara yang cocok untuk Anda. Buat daftar 3 orang yang punya, 3 orang yang butuh. Luangkan 1 jam setiap minggu untuk mendengarkan pasar. Ciptakan 1 tempat digital yang sederhana. Mulai mengelola dengan Google Sheets atau Notion. Ajukan pertanyaan yang tepat setiap hari. Anda tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Cukup lakukan 1 langkah ke arah yang benar. Tutup sejenak, tetapi perjalanan Anda baru saja dimulai. Kita baru saja berjalan bersama melalui 10 bagian. Bukan hanya untuk didengarkan begitu saja, tetapi untuk membangkitkan pola pikir yang nyata, berkelanjutan, dan penuh peluang. Anda tidak perlu membongkar seluruh dunia. Anda hanya perlu membongkar 1 hal dalam diri Anda sendiri. Saya tidak perlu memiliki segalanya untuk memulai. Cukup saya berdiri di tempat yang tepat. Nilai akan datang dengan sendirinya. Jika video ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, jangan ragu untuk berikan like agar tidak tenggelam. Berikan komentar agar saya tahu Anda berada di level berapa. Dan jangan lupa subscribe kanal Membongkar Pola Pikir agar setiap minggu kita bisa membuka pintu baru untuk diri kita sendiri. Terima kasih atas kesabaran Anda mendengarkan. Semoga Anda segera menemukan posisi yang tepat untuk diri Anda dan mendapatkan nilai yang pantas dari kejelian Anda. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.